Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Kafah edisi yang ke-146 terbit tiap hari Jumat, dan ini bertepatan tanggal 27 Syawal 1441 Hijriah, 19 Juni 2020 Masehi. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema tentang sekularisme radikal hanya menghasilkan new abnormal. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu isu kontroversial yang banyak menyita perhatian publik akhir-akhir ini adalah rancangan Undang-Undang HIP, haluan ideologi Pancasila. Kelompok sekuler radikal dicurigai berada di balik usulan RUU HIP ini. Mereka inilah yang terbukti ingin mengubah Pancasila, bukan HTI. Meski dengan sekedar memeras Pancasila menjadi Trisila, bahkan Ekasila. Apalagi mereka tidak mau mencantumkan dalam RUU HIP itu konsideran TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, larangan penyebaran paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Melihat sejumlah pasalnya yang sangat radikal sekuler, jika rancangan undang-undang HIP ini berhasil disahkan menjadi undang-undang, boleh jadi undang-undang tersebut akan makin mengokohkan sekulerisme di negeri ini. Cita-cita umat Islam untuk diatur oleh syariah Islam pun akan semakin sulit. Bahkan boleh jadi akan makin dimusuhi karena bakal dituding sebagai anti Pancasila. Bagi kaum muslim, kehidupan yang normal tentu adalah kehidupan yang diatur dengan syariah Islam. Sebabnya, Islam bukan sekedar agama spiritual dan moral belaka. Islam pun tak melulu berurusan dengan persoalan-persoalan transendental atau keakhiratan saja. Islam sekaligus merupakan ideologi atau sistem kehidupan. Artinya, Islam mengatur pula urusan keduniaan, ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar berislam secara kafah, secara total. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya ke dalam Islam secara total, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh nyata kalian. Menurut Imam Al-Jazairi dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru pada hambanya yang mukmin dengan memerintah mereka agar masuk Islam secara total. Tidak boleh memilah-milah dan memilih-milih syariah dan hukum-hukumnya. Dalam arti, tidak boleh syariah yang sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu mereka. Mereka terima dan mereka amalkan. Sebaliknya, syariah yang bertentangan dengan kepentingan dan hawa nafsu mereka tolak serta mereka tinggalkan dan campakan. Al-Jazairi dalam kitab Asyar At-Tafasir jilid 1 halaman 97. Dengan demikian, normalnya kaum muslim hidup diatur hanya oleh syariah Islam. Inilah kehidupan yang dijalani oleh umat Islam selama tidak kurang dari 14 abad. Terhitung sejak zaman baginda Nabi Muhammad SAW, sejak beliau mendirikan daulah Islamiyah di Madinah, hingga era kekhilafahan Islam, Khulafaur Rasyidin, Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, dan Khilafah Utsmaniyah. Baru setelah Khilafah Utsmaniyah diruntuhkan pada tahun 1924 oleh Mustafa Kamal Atatürk, seorang sekuler radikal yang didukung oleh Inggris, kehidupan kaum muslim diatur oleh hukum-hukum barat sekuler, tidak lagi diatur oleh syariah Islam.
kecuali dalam urusan privat seperti ibadah ritual, pernikahan, dan waris. Kondisi abnormal bagi kaum muslim ini terus berlangsung hingga hari ini. Pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, penerapan hukum-hukum barat sekuler atas kaum muslim di seluruh dunia yang menggantikan syariah Islam tentu adalah kecelakaan sejarah. Setidaknya ada dua faktor penyebabnya. Pertama, faktor internal, yakni kemunduran Khilafah Utsmaniyah hingga berakhir dengan keruntuhannya. Yang kedua, faktor eksternal, yakni kebangkitan Barat dengan kapitalisme sekulernya, yang dibarengi dengan nafsu penjajahannya atas dunia, khususnya dunia Islam. Penjajahan Barat tak hanya bermotif ekonomi, yaitu menguras kekayaan negara-negara jajahan. Penjajahan Barat juga bertujuan politik, yakni penyebaran dan penerapan akidah sekulerisme dengan kapitalisme dan demokrasinya atas dunia, khususnya dunia Islam. Selebihnya, penjajahan Barat juga dimanfaatkan untuk memuluskan misi kristenisasi di negara-negara terjajah, khususnya di dunia Islam. Karena itulah, penjajahan Barat identik dengan gold, glory, dan gospel. Sayang, ketidaknormalan atau abnormalitas kehidupan kaum muslim yang telah berlangsung nyaris 1 abad ini tak banyak disadari oleh umat Islam sendiri. Seolah-olah hidup di bawah naungan kapitalisme global saat ini adalah normal. Seolah-olah kehidupan sekuler yang menihilkan peran agama atau peran Islam dalam mengatur kehidupan bagi kaum muslim saat ini adalah wajar. Seolah-olah kehidupan yang tidak diatur oleh syariah Islam saat ini bukan sesuatu yang abnormal. Padahal jelas, bagi kaum muslim, kehidupan sekuler saat ini yang tidak diatur oleh syariah Islam secara kafah adalah kehidupan yang tidak normal. Karena itu, jika pasca karantina bahkan pasca corona, kaum muslim tetap berkutat dengan sekulerisme, yakni tetap menerapkan sistem kapitalisme demokrasi, maka mereka sesungguhnya sedang menuju new abnormal, ketidaknormalan baru. Pasalnya, kehidupan sekuler pasca corona akan jauh lebih buruk. Sebabnya, kapitalisme global telah gagal. Amerika Serikat sebagai kampiun negara kapitalis adalah contoh terbaik dalam hal ini. Pandemi corona atau COVID-19 benar-benar menyingkap kebobrokan Amerika dengan kapitalisme globalnya. Di bidang kesehatan misalnya, hampir 1/4 orang dewasa Amerika tidak memiliki akses tunjangan medis. Amerika pun tidak punya rencana komprehensif untuk menanggulangi corona. Karena itu dikhawatirkan penyebaran virus COVID-19 pada musim gugur 2020 mendatang akan berakhir menjadi musim dingin tergelap sepanjang sejarah modern. Di bidang ekonomi, Gubernur Bank Sentral Federal Reserve Jerome Powell dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin memberikan gambaran suram kehancuran ekonomi akibat pandemi. Di bidang sosial, pandemi ini juga kian menyingkap rasisme sistemik yang mendera Amerika. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, 40% rumah tangga kulit hitam dan hampir 50% rumah tangga Hispanik bermasalah dalam membayar tagihan dibandingkan dengan 21% rumah tangga kulit putih. Dikutip dari rand.org tanggal 3 bulan Juni 2020. Ironisnya, saat mayoritas penduduk Amerika menghadapi masalah ekonomi, kelompok terkaya justru diuntungkan. Laporan dari American for Tax Fairness menyebutkan, kekayaan bersih miliuner Amerika tumbuh 15% dalam 2 bulan lockdown hingga bertambah 434 miliar dolar Amerika atau setara 6.500 triliun rupiah. Inilah kondisi abnormal yang dialami Amerika, juga umumnya negara-negara barat dengan kapitalisme globalnya. Boleh jadi pasca corona, Amerika dan Eropa sesungguhnya sedang menuju new abnormal, bukan new normal. New abnormal ini sangat mungkin dialami oleh banyak negara di dunia, termasuk negeri ini. Apalagi pasca corona, banyak pengamat memprediksi bakal terjadi resesi global yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan berbagai krisis yang pernah dialami dunia sebelumnya.
Tentu selama dunia tetap ada di bawah ideologi sekuler, yakni kapitalisme global sebagaimana saat ini. Pendengar Buletin Kafah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ideologi atau dalam bahasa Arab mabda dapat didefinisikan sebagai keyakinan rasional yang bersifat mendasar yang melahirkan sistem atau seperangkat peraturan tentang kehidupan. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, hanya ada 3 di dunia ini yang layak disebut sebagai ideologi, yaitu Islam, kapitalisme, dan sosialisme komunisme. Sosialisme komunisme adalah ideologi yang didasarkan pada akidah materialisme. Materialisme mandang alam semesta, manusia, dan kehidupan merupakan materi belaka. Materi ini mengalami evolusi dengan sendirinya secara substansial. Karena itu, tak ada pencipta atau khalik dan yang dicipta atau makhluk. Oleh karena itu, penganut akidah materialisme pada dasarnya ateis atau mengingkari Tuhan. Bahkan, penganut ideologi sosialisme komunisme yang lahir dari akidah materialisme ini memandang keyakinan terhadap Tuhan atau agama berbahaya bagi kehidupan. Dalam bahasa Lenin, keyakinan terhadap agama adalah candu masyarakat dan minuman keras spiritual. Itulah mengapa para penganut ideologi komunisme sangat memusuhi agama. Karena itu, jika hari ini ada sekelompok orang yang selalu memusuhi agama atau memusuhi Islam, boleh jadi mereka sudah terasuki oleh paham komunis. Berikutnya ideologi kapitalisme. Dasarnya adalah akidah sekulerisme. Sekulerisme adalah paham yang mengakui eksistensi Tuhan, tetapi tidak otoritasnya untuk mengatur kehidupan manusia. Artinya, sekulerisme mengakui keberadaan agama, tetapi tidak otoritasnya untuk mengatur kehidupan manusia. Yang punya otoritas untuk mengatur manusia adalah manusia sendiri. Secara historis, sekulerisme adalah jalan tengah yang lahir di Eropa pasca revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis pada akhir abad ke-18. Dari sekulerisme inilah lahir ideologi kapitalisme yang diterapkan di Eropa, lalu Amerika. Melalui imperialisme barat, kapitalisme kemudian dipaksakan untuk diterapkan di berbagai negara di dunia, termasuk di negeri ini. Adapun ideologi Islam dasarnya adalah akidah Islam. Akidah Islam meyakini keberadaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengakui bahwa Dialah satu-satunya yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan manusia dengan syariahnya, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 57. Manusia hanya sekedar pelaksananya saja. Alhasil, dunia yang normal sesungguhnya adalah dunia yang diatur hanya oleh syariah Islam. Karena itu, bagi kaum muslim, new normal adalah saat mereka kembali ke pangkuan ideologi Islam, yakni saat mereka kembali menerapkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, bukan malah mempertahankan sekulerisme, apalagi sekulerisme radikal yang pasti hanya menghasilkan kehidupan new abnormal. Wallahu a'lam. Demikian materi Buletin Kafah edisi 146. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan hati kita semua untuk semakin yakin bahwa Islam adalah satu-satunya ideologi, satu-satunya mabda yang insya Allah akan memberikan keselamatan kepada kita semua. Bukan komunisme, bukan kapitalisme sekuler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.